Berbicara soal jam kerja baru, Suasana arus lalu lintas di Selain tol Cikampek macet libur Jadi Simpang Gadok memang sempat diberlakukan. Simpang Gadok Jawa Barat. Jadi sejak petugas Lantas Polres Bogor membuka jalur puncak setelah Kemacetan di Jakarta sudah menjadi hal yang biasa. Di depan gedung Kementerian Perindustrian yang harus lalu lintas di tol Jagorawi arah jam 8.30. Jadi proses itu memakan waktu. sistem satu jalur dari arah Sementara arus lalu lintas melakukan situasional untuk mengurai kemacetan pada arus Kemacetan merupakan keadaan tersendatnya hingga berhentinya arus lalu lintas. Umumnya, kondisi ini diakibatkan oleh menumpuknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas yang sudah tersedia di jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia, apalagi jika kota tersebut tak memiliki transportasi publik atau umum serta sistem lalu lintas yang memadai. Bukan hanya itu, kemacetan terjadi juga dapat disebabkan oleh jumlah masyarakat atau penduduk dalam suatu yang begitu padat, misalnya seperti ibu kota. Biasanya, kemacetan terjadi di daerah-daerah yang dekat dari fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, terminal bus, stasiun kereta api, persimpangan kereta api, hingga lampu merah. Terjadinya bencana seperti banjir, kecelakaan, kebakaran, atau yang lainnya juga dapat menjadi salah satu masalah terjadinya kemacetan di sekitar area yang berdampak. Terdapat beberapa penyebab kenapa arus lalu lintas di kawasan itu macet. Pertama, jalan kembar yang memanjang dari perempatan lampu merah Jalan Raya Gadang sampai pertigaan depan Terminal Hamid terus di Jalan Maijen Sungkono belum maksimal. Jalan kembar tidak maksimal karena jalurnya menyempit di kawasan Pasar Induk Gadang. Sebab isi kanan dan kiri jalan itu menjadi lokasi Pasar Induk Gadang 2. Jalur menyempit hanya menjadi satu ruas untuk dua arah, sedangkan di sisi kanan dan kiri ada kios pedagang. Kedua, adanya pedagang yang berjualan di luar pagar pasar yang terpasang di depan deretan kios Pasar Gadang 2. Dari pantauan suryamalang.com, deretan kios PIJ 2 dengan jalan dibatasi pagar. Namun beberapa pedagang terlihat berjualan di depan pagar. Hal ini membuat jalan yang membelah Pasar Gadang 2 semakin sempit. Di jalur-jalur inilah di jam tertentu terjadinya kemacetan parah. Ketiga, masih dipakainya bibir jalan sempit itu sebagai lokasi parkir sepeda motor. Keempat, adanya kendaraan parkir di tepi jalan mulai dari timur pasar sampai ke jembatan Gadang. Kelima, beberapa pedagang terlihat melakukan bongkar muat di pinggir jalan. Dari pantauan, kelima hal inilah yang terlihat di seputaran jalan kembar itu, terutama di titik seputaran Pasar Induk Gadang. Salah satu pedagang sayur asal Dampit, Kabupaten Malang, Edi Mulyanto, mengaku setiap hari memarkir mobilnya di tepi jalan di atas jembatan Gadang. Tetapi yang parkir di sini tidak sampai memakan habis semua jalur. Masih ada satu jalur untuk kendaraan berlalu lalang, ujar Edi. Ia mengaku tak lama memarkir mobilnya setelah datang. Ia langsung lakukan ke Pasar Induk Gadang. Barang lakuannya kemudian diangkut memakai becak motor ke mobilnya yang diparkir berjarak 150 meter dari Pasar Induk Gadang. Baiklah, kami dari kelompok 12 ini adalah sebuah rancangan desain jalan kami. Sebelumnya kami meminta mohon maaf atas kami tidak bisa ataupun belum tahu bagaimana caranya merender sesuatu bangunan ataupun
karya di SketchUp. Jadi kami hanya melakukan ini dengan secara manual, yaitu dengan merekam layar. Pertama, oleh karenanya jalan sempit yang ada di jalan lintas hukum, maka kami berinisiatif untuk memperluas ataupun memperlebar jalan tersebut. Dengan kata lain, kanan kiri kami pisahkan dengan trotoar di tengah-tengahnya. Lebar jalan sekitar 3 meter dan sebelahnya lagi 3 meter, jadi sama-sama 3 meter, dan terdapat trotoar di tengahnya yang memisahkan antara kanan dan kiri supaya tidak bertabrakan. Tinggi dari trotoar tersebut kurang lebih setengah meter, dan trotoar yang ada di pinggir jalan, bibir jalan itu lebarnya 2 meter yang digunakan untuk mempermudah pejalan kaki supaya dapat melewati jalan tersebut dengan mudah dan tidak menghalangi pengendara lainnya. Dan tinggi trotoar yang ada di bibir jalan kurang lebih 20 cm. Terdapat juga air tempat resapan air ataupun selokan jalan supaya jalan tersebut tidak terkena oleh air, dan juga lampu di kanan kiri jalan. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.